Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang percobaan keempat, yaitu ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa alkaloid kafein dari daun teh maupun biji kopi. Ya, seperti kita ketahui, kafein merupakan senyawa kimia alkaloid yang banyak terkandung di dalam kopi maupun teh. Ya, jadi di dalam teh itu ada di daunnya, kalau di biji kopi ada sekitar kandungannya 1 sampai 1,5%. Nah, kafein telah banyak digunakan sejak dahulu kala, sehingga dia diproduksi secara komersial untuk digunakan sehari-hari, maupun telah juga diproduksi secara sintetis, secara kimiawi. Kafein sendiri merupakan senyawa organik yang memiliki rumus struktur seperti yang kalian lihat, seperti ini, dengan memiliki nama 1,3,7-trimethyl-xanthin. Pada praktikum kali ini, kalian akan melakukan teknik ekstraksi dengan menggunakan soklatasi dengan tujuan kalian dapat mengetahui bagaimana cara isolasi kafein dari daun teh maupun biji kopi. Kemudian kalian dapat mengetahui cara menghitung randomennya dan menggunakan KLT untuk identifikasi kafein yang diperoleh. Demikian, mari kita simak.
teman-teman, tujuan kita melakukan praktikum kimia kali ini yaitu diharapkan setelah melakukan praktikum ini kalian dapat memahami cara ekstraksi dengan menggunakan alat yaitu namanya ekstraktor sofletasi ya. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menghitung rendemen dari hasil isolasi kafein baik itu dari daun teh maupun biji kopi. Kemudian kalian juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengisolasi kafein dari daun teh maupun biji kopi ya. Nanti ada yang dapat biji kopi, ada yang dapat teh. Kemudian juga kalian dapat mengidentifikasi hasil isolat tersebut dengan metode KLP maupun dengan spektrum UV dan infrared. Jadi saya akan menjelaskan cara kerja dari metode ekstraksi isolasi kafein yaitu secara ringkas ya. Yang pertama kita mengambil 50 gram serbuk Simplesia dan kita masukkan ke dalam alat ekstraktor soflet ya, yang bagian dalamnya telah dilapisi satu kertas saring. Kemudian ditambahkan 400 ml etanol 96% dalamnya dari atas mulut sofletnya. Nah, itu dipasang secara tidak lurus sehingga terjadi pengaliran ya ke dalam labu pemanas ya dengan cukup 2 kali sirkulasi. Kemudian bila perlu dapat ditambah etanol 96% secukupnya. Nah, kita akan melakukan sofletasi selama 2-setengah jam. 2,5 jam ya. Kemudian ini kita dapatkan sirkulasi ya 2-5 kali. Kalau lebih sering itu lebih bagus lagi. Kemudian hasil sofletasi ini berupa filtrat jernih kita dinginkan sebentar dan lalu kita saring dengan menggunakan kertas saring yang terpasang di dalam dengan corong. Nah, setelah itu kita uapkan ya, filtrat jernih tadi dengan menggunakan vakum rotary evaporator sampai kita mendapatkan ekstra kental ya, kira-kira 20-30 ml. Nah, setelah itu kita pindahkan hasilnya berupa ekstra kental tadi ke dalam gelas piala dengan volume kira-kira 500 ml. Nah, di situ kita tambahkan 25 gram MgO, kemudian sambil diaduk dengan batang pengaduk ya, kita tambahkan lagi sebanyak 200 ml Aquades panas ya, yang kita aduk-aduk terus ya. Kemudian dididihkan selama 10 menit, kemudian disaring dalam keadaan panas-panas dengan corong Wagner ya. Kita bilas penyaring Wagner dengan 50 ml Aquades panas. Nah, filtrat jernih yang telah kita peroleh dari penyaringan corong Wagner tersebut dikumpulkan dan ditempatkan dalam gelas piala ya. Kemudian kita tambahkan kira-kira 20 ml asam sulfat pekat, asam sulfat 5% ya. Sambil diaduk. Kemudian larutan filtrat dipanaskan lagi di atas penangas air ya, kira-kira selama 10 menit. Kemudian kita netralkan filtrat tersebut dengan menambahkan NH4OH yang ditambahkan setetes demi setetes. Kemudian kita cek dengan menggunakan pengukur pH ya, indikator universal, atau pertama menggunakan indikator kertas lakmus dulu sampai pH kira-kira 6 sampai diperoleh pH 6 sampai 7 yaitu sampai pH netral. Nah, setelah larutan netral kita dapatkan, filtrat ekstrak netral tersebut kita pindahkan ya ke dalam corong pisah. Kita ekstraksi dengan sebanyak 5 kali dengan menggunakan kloroform sebanyak 25 ml. Nah, hasil ekstrak kloroform ini kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan, kemudian kita pekatkan lagi ya. Kita pekatkan lagi dengan menggunakan vakum rotary evaporator sampai dihasilkan kira-kira ekstrak kental sebanyak 10 ml. Nah, setelah itu nanti kita tambahkan dengan 15 ml etanol 96%. Kita pindahkan ke dalam gelas piala kecil, kemudian ditutup dengan aluminium foil. Nah, nanti akan kita simpan ke dalam lemari es.
Ekstrak kental tadi yang telah dimasukkan ke dalam gelas piala kecil ditutup dengan kertas aluminium foil, disimpan di dalam lemari es ya, bukan di freezer ya. Di dengan eh, apa namanya lama se, satu malam satu hari penuh atau 24 jam. Nah, keesokan harinya kita dapat melihat ada endapan kristal kafein di dalam gelas piala itu berupa kayak butir-butir berwarna putih ya. Nah, kristal kafein yang timbul tersebut kita pisahkan dengan cara disaring ya, disaring dengan menggunakan kertas saring dan kita keringkan hasil saringan tersebut dengan di atas kertas arloji dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius ya. Jika kita memperoleh kristal yang murni, berarti kita sudah memperoleh hasil isolat dari kafein. Tapi misalnya belum diperoleh kristal murni, kita dapat melakukan pemurnian lagi dengan melakukan proses rekristalisasi. Nah, selanjutnya nanti kita akan memperoleh kristal yang murni. Untuk selanjutnya akan dilakukan identifikasi. Ya, demikianlah praktikum fitokimia tentang ekstraksi dan isolasi kafein dari Simplicia daun teh maupun biji kopi. Mudah-mudahan setelah mengikuti praktikum ini, kalian dapat melakukan terbayang bagaimana caranya mengekstraksi menggunakan ekstraktor sokretasi, kemudian bagaimana cara menghitung isolat kafein, kemudian bagaimana proses isolasi dari awal sampai akhir, dari Simplicia daun teh maupun biji kopi. Kemudian kalian juga bisa melakukan identifikasi hasil isolat dengan menggunakan KLT. Nah, kemampuan ini sangat penting karena nanti menjadi kompetensi dasar dari pelajaran praktikum fitokimia tentang isolasi suatu senyawa alkaloid. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.